Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi. Saya percaya saudara dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dalam tubuh yang sehat. Engkau sungguh baik. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk menjadi penuntun kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, bila Roh Kudus mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini kita ambil di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 sampai ke-11. Ini merupakan perjalanan penginjilan Paulus yang kedua ke kota Korintus yang di Yunani sekitar tahun 51 sampai 52 Masehi. Demikian firman Tuhan, tetapi harta yang kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihembaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Teladan iman Paulus, judul renungan kita. Dikatakan bahwa harta yang kami punyai adalah bejana tanah liat. Yang dimaksud harta di sini adalah harta rohani. Ya saudara ya, bukan harta jasmani ya, harta rohani yang kami punya di dalam bejana tanah liat, artinya kita sendiri manusia yang merupakan tanah liat. Supaya nyata kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah ya. Ada satu kekuatan, harta itu adalah kekuatan yang dari Allah sendiri. Kemudian dikatakan bahwa apa yang dihadapi oleh Paulus atau Saulus ini, dikatakan bahwa dia senantiasa dalam keadaan yang sangat tidak mengenakan saudara dalam persoalan ini ya. Dalam segala hal dikatakan bahwa dia ditindas, habis akal, dianiaya, dihempaskan saudara. Satu persoalan yang sangat luar biasa yang dihadapi oleh Paulus. Tidak terlepas iman Paulus dari semua ini adalah Kisah Rasul pasal 9 ayat yang keempat sampai kelima. Saya bacakan. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ketika itu tahun 34 ya, Saul lahir di tahun 3 Masehi, waktu dia bertobat itu adalah sekitar tahun 34 Masehi. Waktu dia mau menganiaya orang-orang Kristen, dia membawa surat kuasa daripada imam besar ya. Dalam perjalanan yang ke Damsyik, ada satu cahaya besar yang menghalangi dia berjalan, bahkan dia sampai jatuh rebah saudara. Nah, ketika dia rebah itu ada suara yang memanggil dia, mengatakan, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Kemudian dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Dikatakan, akulah yang Yesus yang kau aniaya. Jadi artinya ketika Saulus ingin pergi ke Damsyik menganiaya umat-umat Tuhan, artinya menganiaya Yesus. Itulah yang merupakan titik balik, turning point, bahwa iman Saulus menjadi Paulus. Kemudian pada saat itu Saulus menjadi buta ya, sehingga dia harus tinggal di rumah Yudas ya. Dan kemudian murid Tuhan yang lain yang nama Ananias menghampiri dia di hari yang ketiga, ditumpangkan tangan, didoakan, kemudian Saulus bisa melihat kembali dan Roh Kudus memenuhi dia. Kemudian dia dibaptis. Demikian saudara, ketika pertobatan itu merupakan titik balik saudara, ketika saudara juga mempunyai titik balik masing-masing, kapan saudara bertobat, kapan saudara berjumpa dengan Tuhan, itulah yang merupakan iman kita berdasarnya. Yang kedua adalah dikatakan di sini dalam Filipi 2 ayat yang kelima mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi setelah didoakan oleh Ananias, dia dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus.
Dia berubah. Yang tadinya dia penganiaya, ya, dia orang yang jahat, bahkan dikatakan 1 Timotius 1 ayat 3 dia orang yang ganas, penghujat, saudara. Dia berbalik, dia berubah pikiran, berubah hati, changing mind and changing heart. Ya, dia berubah hati, dia menjadi pengikut Kristus. Yang berikutnya adalah kemudian di dalam Filipi 1 ayat 21 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku baik oleh hidup maupun matiku. Jadi di situ Paulus mau mengatakan Jesus is number one. Amin saudara. Yesus menjadi nomor 1, bukan pribadi saudara lagi, bukan pribadi saya lagi yang tadi nomor 1 ingin selalu di depan. Tetapi Yesus menjadi nomor 1. Setiap tindakan, setiap sikap, setiap perkataan itu mencerminkan Kristus. Itulah Paulus. Kemudian yang berikutnya saudara, Roma 8 ayat 12 mengatakan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya kita hidup menurut daging. Berhutang saudara, berhutang jiwa, berhutang darah kepada Kristus yang sudah mati bagi saudara dan saya. Ya, hidup kita harus ada di dalam roh. Saudara, karena demikian besarnya hutang Paulus di hadapan Tuhan. Dia mau melakukan segala sesuatu yang terbaik, the best. Ya, karena dia bilang Yesus nomor 1. Karena dia merasa hutang sama Tuhan. Aku tidak bisa balas dengan apa yang aku bisa. Sesuai kapasitas yang aku punya, Paulus ingin membuat sesuatu yang baik bagi Tuhan. Sebab itu terus menerus dia menginjil kebenaran firman Tuhan. Menjangkau daerah-daerah tempat yang di sekitar itu saudara ya, sampai ke Asia Kecil. Yang terakhir adalah bersyukur. Kita lihat di dalam 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia. Jadi Paulus tidak mengatakan dirinya setia saudara, tapi Tuhan yang menganggap dia setia. Saya juga tidak menganggap diri saya setia. Biar Tuhan saya menjadi hakim dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Dengan harta rohani, kekuatan Kristus, Paulus selalu bersyukur. Jadi saudara, marilah kita senantiasa bersyukur yang menghidupi iman kita sesuai dengan iman Paulus. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus senantiasa lebih lagi menjelaskan pada saudara, sehingga saudara mendapat satu kekuatan dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan, buat iman yang kami belajar dari Paulus Tuhan. Kami mau senantiasa melihat bagaimana kami hidup Tuhan, menilai bagaimana kami hidup supaya kami senantiasa membuat Yesus nomor 1. Kami berhutang kepada Engkau Tuhan. Kami mau melakukan apa yang kami bisa sesuai kapasitas kami. Biarlah Engkau pakai kami Tuhan, dan senantiasa di dalamnya senantiasa kami bersyukur karena Engkau yang menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat
dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena